Tapi sebaliknya kalau pertanyaan atau persoalan itu relevan dengan disiplin psikologi forensik, maka insya Allah saya akan hadir. Permohonan penggabungan perkara terhadap upaya hukum peninjauan kembali Sudirman bin Suratno bersama 6 terpidana yang lainnya. Beda jauh waktu pertama tangkap 2016 sama sekarang baru ketemu 2024. Bener-bener kondisinya sangat prihatin. Dulu kan ada orang yang sangat berapi-api. Siapa tuh? Nah sekarang udah maju jadi calon kepala daerah. Oh. Udah senyap itu gitu. Nah yang kalau dibilang kecelakaan itu mustahil. Karena sudah ada putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini sudah dilakukan pemeriksaannya oleh 5 instansi loh. saya yakin satu, PK-nya Saka Tatal ditolak. Kalaupun ini maju, ya itu silakan. Yo, Mang Senti People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang juga ya, itulah bocah selalu tidur mulu. Terus sampai sepakunya udah mulai ngikutin tidur mulu. Dua tepi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. 4 hari jelang PK 7 terpidana. Iya, kemarin kita sempat ketar-ketir ya, karena kok kelihatannya teman-teman media tidak memberikan perhatian ke arah sana gitu. Bukan apa-apa ya, sedikit banyak exposure yang diberikan oleh teman-teman media sangat amat membantu gitu ya, ibaratnya ya. Akhirnya ya mungkin distraksi dari perpolitikan duniawi ya udah lagi mereda gitu kan, masa pendaftaran sudah beres gitu. Bisa dilihat di beberapa channel teman-teman media sudah mulai comeback Kembali mengawal. Yes, kemungkinan besarnya yang aku yakini adalah nanti di saat hari Rabu sepertinya akan banyak juga yang melakukan live persidangan sidang PK 7 terpidana di PN Cirebon nanti nih. Aduh, kamu mah bikin aku deg-degan saja teman-teman media. Teh liar. Kita meluncur aja nih, ada update-update apa yang sudah disajikan oleh teman-teman media. Selagi kemarin sempat rehat, akhirnya comeback lagi buat mengawal. Terima kasih. Meluncur dulu yang pertama. Yes. Nio. Yes. Yang pertama dari Ineo News. Yes, oke, iNews, official iNews yang mengawal Bu Titin untuk mengajukan ke PN Cirebon surat ini, apa namanya, kayak surat permohonan biar Sudirman itu bisa dibarengin PK-nya gitu. Jadi Bu Titin ngebantu selagi beliau masih ada di Cirebon itu kan sekarang kan domisilinya di sana, ngebantu gimana nge-push sebisa mungkin di saat tim yang lain preparation buat war di hari Rabu nanti nih gitu. Oh iya lupa. Tapi sebelumnya baik lagi meluncur. Yes. Ninyo, Yes. sebelumnya lupa kan tadi, untung inget nih. Mau nginfoin kalau Frans sudah memberikan klarifikasi terkait ada beberapa portal digital yang menyebutnya dia takut, dia udah nggak berani segala macam gitu. Memang ada, aku lihat, oh ini portalnya gitu. Di sini Frans klarifikasi, tapi Mama nggak akan play. Cuman mau nginfoin satu people biar ngebantu ngedorong trafficnya juga gitu, biar nyampe ke yang lainnya juga gitu. Iya. Ada kurang lebih dari 9 menit, sekitar 6-7 menitan klarifikasinya kenapa-kenapanya gitu ya, terkait portal berita yang menyebutnya dia takut, dia nggak berani, apa dia ragu-ragu segala macam gitu. Jadi yang buat penasaran, Santi People langsung meluncur nih channelnya Franciscus Marbun. Di community juga ada, nanti mungkin di deskripsi Mamang sisipin linknya biar Santi People tinggal ceklak gitu ya. Sekarang kita back to yang tadi. Terus ini ke yang Bu Titin. Langsung kita play aja kali ya. Ciki-ciki. play. Datang ke pengadilan ini apa, Bun? Kita akan mengajukan surat permohonan penggabungan perkara terhadap upaya hukum peninjauan kembali Sudirman bin Suratno. Jadi Pak Jutek Bongso tadi siang setelah saya ketemu dengan Sudirman dan Pak Deddy Mulyadi ke Lapas Bancai, siang ini surat ini harus sampai ke Pengadilan Negeri Cirebon, yaitu permohonan penggabungan perkara terhadap upaya hukum peninjauan kembali Sudirman bin Suratno bersama 6 terpidana yang lainnya. Tentu saja dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh Pak tim Pradi, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi diharapkan sidang PK antara 6 terpidana yang sudah terdaftar dan terjadwal di tanggal 4 bisa digabung dengan sidangnya Sudirman yang baru masuk kemarin. Tadi ke Bandung itu dalam rangka apa, Bun?
kebetulan Pak Dedi kan memang ingin melihat kondisi Sudirman. Di situ juga ternyata setelah melihat kondisi Sudirman, Pak Dedi siap membiayai untuk general check up dan untuk tes psikologi kondisi Sudirman yang sebenarnya secara independen. Jadi biayanya ditanggung oleh Pak Dedi Mulyadi karena Pak Dedi juga melihat kondisi sebenarnya Sudirman seperti apa, kemudian komunikasinya seperti apa. Jadi ini rangkaian peristiwa kemarin tadi pagi dan hari ini dari kemarin. Itu untuk dibarengin karena dengan alasan ya tadi kan cepat, murah dan segala macamnya biar nggak terlalu ngerepotin negara gitu kan, biar enak. Sama kalau yang paling penting kalau dipisah yang aku takutkan balik lagi stamina teman-teman netizen, stamina teman-teman media, sama takutnya kebentrok. Iya kan, dengan perpolitikan duniawi bisa kita lihat aja kemarin masa pendaftaran aja segimana libasnya gitu kan, kegilesnya gimana nanti masa kampanye, terus juga masa debat gitu kan, udah nggak akan kebagian exposure-nya, ya nggak? Juga sesuai sama omongannya Bang Jutek kemarin kan, nggak mau menunda-nunda, nggak mau dilama-lamain, ya kasihan juga ya Sudirmannya gitu kan, karena ya sehari itu berharga banget gitu katanya. Nah ini juga bisa didengar tadi kan. Mau mengajukan general check up dan tes psikologi dengan biaya yang independen. Independen dalam kasus ini adalah ditanggung oleh si pengaju, bukan dilimpahkan ke negara. Jadi menurutku tidak ada alasan negara untuk nggak bisa, ntar kan nggak keluar biaya gitu. Kalaupun nggak bisa keluar, tinggal datangkan ahli klinisnya itu ke lapas gitu kan, dikawal sedemikian rupa. Karena ini waktunya benar-benar digeber banget. Kalaupun di ACC kemungkinan gilirannya Sudirman itu akan berlangsung di minggu depan atau di minggu terakhir nanti persidangan PK ini. Karena hitungannya kan 7. Aku nggak ngerti apakah bahas 1 sampai tuntas atau bahas per berkas. Kan itu ada 3 berkas, Saka, terus Ripaldi sama Jaya gitu, atau sama Supri atau sama Eko, lupa. Terus sisanya ada yang ya itulah sisanya. Nah itu aku masih bingung nih apa per berkas apa kayak gimana, nanti kita kawal juga. Yang jelas kemungkinan mah pasti bakal alot gitu ya sidang PK-nya. Karena apa? Karena kemungkinan besar tim jaksa penuntut umumnya bakal yang kemarin. Iya, karena kan itu per PN. Iya, kemungkinan besar, dan kemungkinan besar nanti people pasti akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang apakah Anda ada di lokasi saat ini kan saksi. Jangan diperlakukan seperti terdakwa nanti gitu lagi Ibu Hakimnya. Cuma sampai 4 hari menjelang sidang PK, ini nama hakimnya belum keluar nih. Waduh, ini rada was-was juga nih. Kenapa ya? Sedangkan kemarin-kemarin itu udah dikeluarin dulu gitu. Seminggu sebelum kalau nggak salah tuh. Dikeluarin dulu. Ini 4 hari nama hakim belum keluar. Mungkin lupa kali ya. Iya. Ini terima kasih dari Ineos ya yang meliput Ibu Titin sebagai bentuk pengawalan. Terus kita kasih nextnya. Ninyo. Yes. Nextnya dari Nusantara TV. As always respect banget sama Nusantara TV. Ini ada highlight 3 menit di mana satu people yang penasaran pengen nonton fullnya, monggo. Ada Bang Reza, ada Pak Jutek juga, ada Bang Nasrullah juga di sini yang memberikan isi kepalanya. Dalam highlight 3 menit ini lebih menekankan ke Bang Jutek yang mendesak gitu atau meminta agar pihak Mabes Polri cepet yuk ngeproses minimal Dede jadi tersangka dulu gitu. Iya. Biar si ketetapan statusnya itu bisa dijadikan novum di saat war sidang PK nanti gitu. Coba ya. Play. Langsung tanyakan ke Pak Jutek. Jadi strategi apa yang sudah disiapkan tim kuasa hukum untuk PK nanti? Jadi begini Mbak, betul. Saya sekali lagi tadi terputus ya. Kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Tengku tadi, betul Pak Nusrullah, bahwa Mabes Polri ya, Bareskrim, Mabes Polri, kami berharap segera menetapkan Dede untuk segera diperiksa dan segera menetapkannya menjadi tersangka. Oleh karena kami melaporkan Dede ke Bareskrim itu sebelum dia mengaku di depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan ketika kami sudah membuat LP dan dalam penyelidikan, bahwa Dede ini mengaku di depan umum dan juga sudah mengaku di depan tim kuasa hukum dan juga menjadi PH-nya dari kantor juga Pradi ya. Jadi
tim yang lain ya. Kami tim yang melaporkan itu ada tim yang lain yang menangani PH yang lain menangani Dede. Dengan Dede ditetapkan menjadi tersangka, maka apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi itu akan terbukti dan terkonfirm bahwa kesaksiannya dipergunakan untuk menghukum para 7 terpidana yang masih mendekam seumur hidup adalah kesaksian yang palsu di muka persidangan. Kami membuktikan itu, jadi belum terlambat bagi Barreskrim Mabes Polri untuk segera ya, karena tanggal 4 September kami sudah akan mulai sidang PK awal. Tentu nanti sidang berikutnya adalah sesudah tanggal 4. Segeralah diperiksa. Awal-awal kami melihat sangat bagus sekali Barreskrim ini merespon laporan polisi kami. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Saya lihat sudah bergerak cepat. Kemarin juga ada pemeriksaan. Kami berharap kalau bisa speednya ditambah lagi kepada Pak Kabar Reskrim, Pak Kapolri, kepada teman-teman penyidik yang sudah luar biasa bekerja siang malam. Nah, kalau bisa ditambah lagi speed, mengejar untuk demi keadilan ya, demi keadilan. Kalau dirasa apa yang kami hadirkan ini akan membantu para terpidana. Sudah jelas Dede ini mengaku, periksa saja Dedenya, saksinya yang lain ini kan sudah diperiksa. Periksa saja Dedenya, kalau dia mengaku artinya kan kami kan melaporkan Aib dan Dede. Kalau Dedenya sudah mengaku kami melaporkan Dede, apalagi yang ditunggu oleh Barreskrim gitu kan. Itu secara mudahnya ya, secara awam kita melihatnya. Kalau ini Dede sudah bisa ditetapkan menjadi tersangka, otomatis saya pikir Aib pun akan otomatis tinggal tunggu waktu, pasti akan diperiksa dan akan menjadi tersangka. Kalau itu tersangka sudah dinyatakan, artinya polisi ketika naik sidik dan menetapkan mereka menjadi tersangka, kita tahu dalam hukum formil penyelidikan itu dalam satu peristiwa polisi melihat apakah satu peristiwa itu ada unsur pidananya atau tidak. Kalau ada unsur pidananya maka dinaikkanlah ke dalam namanya sidik. Di dalam sidik itu adalah untuk melihat peristiwa pidana itu siapa yang bertanggung jawab, lalu dijadikan menjadi tersangka. Nah, saya pikir ini kita masih proses penyelidikan. Ya. Dalam penyelidikan itu kita harapkan outputnya menemukan bahwa ini ada pidana. Kalau menurut saya polisi nggak usah berlama-lama, karena proses pidana, pengakuan pidana itu sudah langsung pengakuan dari Dede. Dan dia berkali-kali mengatakan siap dihukum, siap untuk menerima tanggung jawab itu. Saya pikir itu Mbak. Langsung tanyakan ke Pak. Oke, aku ngerti. Aku mau berpositif thinking aja ini Maya. Aku mau berpositif thinking aja. Kemungkinan beda point of view dalam artian mungkin dari sudut pandang Barreskrim ini aku menduganya ya, analisa gembel ke buku ya, analisa abal-abal. Aku menduganya kemungkinan dari point of view Barreskrim ini menganggap bahwa oh ya udah si Dede mau udah ngaku, it's okay, kita simpan dulu aja, kita kejar nih yang masih keras-keras dulu gitu. Tapi di satu sisi tim kuasa hukum membutuhkan ketetapan itu karena Dede sudah ngaku, oke, tinggal dibawa, diproses, dilaporin sehingga sampai menjadi ketetapan tersangka gitu kan. Nah, si ketetapan itunya mungkin dalam bentuk surat atau apanya yang dibutuhkan tim kuasa hukum untuk menjadi atau dibawa sebagai novum ke pengadilan untuk mematahkan keterangan yang ada di berkas 2016 itu. Kalau aku justru mikirnya gini Mang, apakah memang dientar-entar dulu gitu karena ya nunggu ini deh tim sus selesai ngekolek data gitu. Jadi biar maksudnya kalau udah ketemu ya dibuka semuanya. Jadi kayak oh ini nggak bener nih, oh ini bener nih ya gitu loh. Bisa, tapi kan di satu sisi ada yang nggak bisa menunggu waktu dalam artian itu kan di depan nih, yang di depan matanya ada sidang PK. Kesempatan terakhir gitu kan. Ibaratnya hidup mati gitu kan. Iya kemungkinan perbedaan point of view. Kalau memang perbedaan point of view ini harusnya mungkin mulai Senin gitu sudah mulai dipercepat gitu. Kayak oh ternyata mereka membutuhkan ini karena kita mau mensupport, jadi ayo kita proses gitu. Tapi kalau sampai hari H persidangan ternyata masih tidak sesuai dengan harapan yang tadi disebutkan Pak Jutek, monggo Santai People menilai sendiri gitu. Terus juga ada lagi next yang meluncur. Dari Ineos lagi Ineos. Kita balik bolak ya. Bolak-balik. Sudah bisa dipastikan Bapak Reza Indragiri, idolanya para Santai People, ahlinya para netizen ya, akan menjadi ahli
dalam sidang PK 7 terpidana dong. Kita harus optimis Sudirman ikut bareng dong, Iya, harusnya iya, dong. iya, iya. Tetapi ada sedikit syarat yang diajukan Bang Reza gitu jika mengundang beliau sebagai ahli. Apa tuh? Ciki-ciki wau. Play. Saya sudah dikontak oleh tim kuasa hukum para terpidana, tapi saya mengajukan syarat. Tolong kirimkan ke saya beberapa contoh saja, beberapa contoh persoalan atau pertanyaan yang akan mereka ajukan nanti. Tujuannya apa? Supaya saya bisa menakar apakah kehadiran saya sebagai ahli di persidangan relevan atau tidak relevan. Kalau ternyata pertanyaan atau persoalan yang diajukan ke saya tidak relevan, maka jelas tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingannya menghadirkan saya sebagai ahli di persidangan. Tapi sebaliknya, kalau pertanyaan atau persoalan itu relevan dengan disiplin psikologi forensik, maka insya Allah saya akan hadir. Bang, terakhir Bang, kasus Vina ini menurut Abang kasus kecelakaan atau Sejak awal saya bertanya-tanya, apakah kasus Cirebon ini merupakan kasus pembunuhan atau bukan pembunuhan? Perkiraan saya bukan pembunuhan. Jadi kematian tidak wajar yang disimpulkan oleh dokter forensik adalah kematian tidak wajar akibat kecelakaan. Demikian pula, apakah benar terjadi ruda paksa terhadap almarhumah? Sampai sekarang tidak terjawab. Dan pembuktian secara saintifik juga tidak sampai pada kepastian tentang ini sperma siapa dan ini sperma datang dari aktivitas seksual seperti apa. Jadi ringkasnya, sampai hari ini saya tetap berpandangan tampaknya ini bukan pembunuhan, tetapi kedua korban meninggal dunia secara menyedihkan akibat kecelakaan tunggal. artinya TKP itu fiktif Bang? Mungkin TKP ada, tapi bukan TKP pembunuhan, tetapi TKP kecelakaan lalu lintas tunggal. Praktis, no case, tidak ada persoalan pidana, dan karena tidak ada persoalan pidana, maka semestinya tidak ada terpidana. Jadi Bang Reza tuh ini ya Bang ya, meyakini berpatokan sama yang apa namanya itu, visum yang awal begitu sampai di rumah sakit. Kalau nggak salah tuh kan di visum dulu tuh kan. Di situ kan di apa namanya disebutkan di BAP juga apa di berita acara yang di pengadilan deh pokoknya yang kemarin Bu Titin sempat bilang itu loh. Iya, kalau misalnya kan di situ memang dibilang kalau misalnya meninggalnya karena kecelakaan gitu kan, tidak wajar karena kecelakaan gitu nggak sih? Iya, sebenarnya di visum sama hasil ekshumasi juga itu kan sebenarnya kan memang tidak disimpulkan, yang jelas diberitahukan aja bahwa ini kenapa nih meninggalnya kenapa nih tidak wajar. Udah cukup sampai di situ. Nanti di follow up lagi sama pihak yang memang harus memfollow up gitu. Yeah. Cuma ada indikasi dugaan bahwa disalahartikan gitu, disalahartikan hasil yang tidak memberikan, memang nggak boleh sampai kesimpulan gitu kan, hasil yang memang tidak memberikan kesimpulan itu disalahartikan. Ini juga salah satunya kenapa Frans sangat penting banget kesaksiannya, karena dengan kesaksian helm tersebut bisa mematahkan penyalahartian yang sebelumnya menganggap mungkin kerusakan pada rahang area wajah itu disebabkan oleh pemukulan balok bambu segala macamnya. Nah itu bisa dipatahin tuh. Kan pihak pemeriksa hanya memberitahukan kerusakan tidak wajar, kerusakan pada rahang gitu kan, patah di bagian ini, retak di bagian ini gitu. Akibat benda tumpul katanya. Nanti di follow up lagi melalui investigasi segala macam oleh pihak yang follow up. Nah itu memang tugasnya matahin itu yang kayak lu jangan salah ngertiin gitu. Bang Reza mau berfokus sama hasilnya aja. Kalau di sini yang aku lihat tidak mau ngedengerin kesimpulan yang dibuat pada saat 2016 gitu. Terus juga kalau keterangannya Frans juga kan juga bisa nguatin kenapa kok leher belakangnya gitu kan pakai helm gitu. Nah di situ bisa dijelasin ya karena helmnya naik gitu kan. Iya, nah mungkin itu ditebelinnya nanti sama ahli, ahli. Biasanya kombinasinya begitu, saksi mengatakan seperti ini, terus di follow up lagi sama ahli. Benarkah bisa seperti itu? Iya benar. Jika bla 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 itu memang nanti ada ahli-ahlinya di sini. Makanya bakal edan banget nih last war-nya nih ya. Tetap harus setia mengawal, harus kasih exposure karena war terakhir gitulah ya. Nggak ada kesempatan lagi karena bukan apa-apa, novumnya habis gitu ibaratnya, benar-benar di all outin sekarang. Dan juga di sini aku tangkap salah satu bentuk
pengawalan Bang Reza yang ikut andil mengawal kasus ini juga adalah dia yang menerima gitu untuk diminta sebagai ahli gitu kan. Dengan syarat yang aku tangkap kenapa Bang Reza mengajukan syarat kirim beberapa sampel pertanyaan. Kirim beberapa sampel pertanyaan biar gue bisa mempertimbangkan atau menilai apakah gue pantas didatangkan sebagai ahli gitu kan, ada kaitannya gitu. Iya. Salah satunya ada makna tersirat yang aku tangkap itu jangan sampai kayak kemarin. Itu kan terlihat sepertinya ya, tidak ada pengiriman pertanyaan sebelumnya gitu, yang akhirnya ada beberapa pertanyaan yang sampai netizen tuh ngomong ayo cepetan nanyanya yang bener, jangan di luar bagian. Karena di luar bagian tuh Bang Reza di persidangan akan lurus di tengah. Ketika bukan bagiannya dia gak akan ngejawab gitu. Ketika ditanya yang ternyata jawabannya mungkin bisa menguntungkan pihak sebelah, ya tetap gua harus jawab gitu. Jadi kayak lu datangin ahli, ketika ahli itu lurus, oke, lu hati-hati. Ibaratnya kalau kira-kira ini pertanyaan bisa ngerugi nih, nggak usah lu tanya, biar gua nggak usah jawab begitu. Kalau aku tangkep ya. Iya. Cuman harusnya aman ya Bang ya, karena ya Bang Oto langsung turun gunung kan. Dan apa ya, kalau aku lihat ya lebih ke undangan yang nggak tuntas, dalam artian di 2016 dulu itu Bang Oto tuh telat kenal sama Bang Rezanya. Jadi ibaratnya nggak sempat ngundang Bang Reza, satu pemikiran tapi nggak sempat ngundang Bang Reza. Si Jessica udah terlanjur di ini kan, di schedule putusan gitu. Jadi cuma jadi teman konsultasi doang gitu. Nah di sini semoga tuntas ya. Sekarang kita ke sini nih ya, bukti bahwa teman-teman media sudah mulai comeback mengawal. Dari TV One ada juga 11 jam yang lalu dirilis tayangannya semalam di program Telusur TV One. Dengan judul Giliran Sudirman Ajukan PK, Kasus Vina Jadi Terang. Santai people yang penasaran silakan nonton fullnya. Mamang mau nge-highlight part Saka aja yang nggak tahu, bikin Mamang mes aja gitu dengarnya. Senapsaran? Iya dong. Ceki wa. Play. Terkait kondisi Sudirman saat ini, Saka Tatal yang kemarin ikut menjenguk Sudirman kemudian bercerita. Prihatin sebenarnya, cuma kan ya beda jauh waktu pertama tangkap 2016 sama sekarang baru ketemu 2024. Bener-bener kondisinya sangat prihatin. Apa prihatinnya seperti apa? Ya nambah kurus, jadi bukannya kayak yang dewasa yang lainnya kan itu kan pada sehat-sehat, udah gemuk-gemuk. Beda sama Sudirman tambah kurus. Kalau luka-luka paling udah sembuh, nggak ada soalnya. Ya, tapi nggak bisa duduk. Duduknya ya, walaupun duduk juga nggak kuat lama. Terus juga tatapannya tuh masih ada trauma. Takut ya. Masih ada trauma ya. Jadi dari tatapan muka tuh kelihatan. Kayak waktu pertama nongol di TV kan beda sama yang sekarang. Baru mau aku komen tuh barusan, Saka Anda dulu juga begitu, ternyata dia udah ini duluan, udah ngomong duluan. Iya, justru dia mengalami, dia mengerti rasanya, makanya dia tahu banget mau, ya. Iya, dia nggak mau ngelepas dulu gitu. Kasarnya dia bisa hura-hura, apalagi kemarin ada sempet godaan gitu kan dari salah satu kumpulan yang katanya para artis gitu untuk menurutku itu sebuah godaan untuk ayo itu kan, tahu kan? Sama. Iya, tapi Saka dengan bijak tidak mau menolak gitu, tidak mau. Habis itu dia mau memutuskan tetap pengen mengawal, sampai-sampai si komunitas artis tersebut pun memberikan klarifikasi gitu ya, memang nggak mau dia respect tetap. Iya. Ini mah feelingku kalau misalkan gol bener kejadian deh, dia lanjut sekolah, terus ambil sarjana hukum dan jadi kuasa hukum gitu. Menurutku ya. Iya, karena kita diyakinkan sama sikapnya Saka saat ini kan, Bang. Dia udah maksudnya ya udah tinggal nunggu hasil gitu istilahnya kan, tapi dia nggak mau tinggal diem gitu aja. Dan juga dia bisa kayak si Sudirman apaan sih? Enggak, dia nggak seperti itu. Dia memaklumi kayak karena gue seperti itu dulu gitu. Dia masih kayak awal-awal Saka gitu. Dia mengakui, dia mengerti, dia merasakan. Iya. Mantap Saka. Mantap. Tadi aku salvok tadi omongannya, iya beda sama yang terpidana yang lainnya di dalam kayak sehat, gemuk-gemuk katanya. Memang iya kan kemarin kan. Iya, dia udah bisa di tahap menilai ini gitu. Memang keren. Menurutku titik baliknya tuh semenjak kemarin setelah Sumpah Pocong menurutku. Iya. Kayak udah
wah udah diluapin semua di situ gitu. Sekarang Saka udah lebih dewasa, lebih kalem gitu kan. Sama ada bimbingan psikologi juga kan dia. Iya, kan? dari LPSK. LPSK. Oh iya, ini belum ada update lagi soal LPSK nih. Sekarang kita ke nextnya. Tadi iNews udah, Nusantara udah, terus TV One. Kita meluncur ke nextnya. Iya. Yes. Plus minus kalau nggak pakai pengawalan teman-teman media itu takutnya nggak kuat pengawalan publiknya. Tapi kalau dengan pengawalan teman-teman media ya plus minus ya nggak ya harus cover both side kan. Yeah. Kali ini dari sisi sebaliknya. Ada cumi-cumi yang mengcompile, aku nggak ngerti ini materi lama baru, yang jelas ini sepertinya menarik untuk di-play. Dengan judul babak baru kasus Vina Cirebon, Ketua IPW sorot PK yang resmi diajukan Sudirman. Dari video 16 menit ini, Mama mau nge-highlight part Bang Pitra, karena memang paham banget Santuy People banyak yang fans sama Bang ngefans Pitra. banget. Ngomong apa sih ceki-ceki? Play. Kalau dibilang kecelakaan itu mustahil, karena sudah ada putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini sudah dilakukan pemeriksaannya oleh 5 instansi loh. Instansi yang pertama pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi Jawa Barat, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi sudah 5 kali diperiksa berulang kali terkait dengan hal tersebut. Hakim memutuskan itu pembunuhan berencana. Jadi kalau memang itu kecelakaan pasti berkasnya tidak akan naik dan itu pasti akan ditolak. Iya, dan hasil forensiknya juga kan sudah jelas, dokter forensik ya. Dr. Andi Nur Rahman menegaskan semuanya itu. Dokter forensik ini kan tidak menentukan seseorang kecelakaan atau pembunuhan, tidak. Dia menerangkan terkait dengan tanda-tanda trauma yang dialami oleh korban. Apakah ada sperma di dalam? Apakah ada pendarahan di dalam? Bagaimana organ tubuhnya? Bagaimana yang luka-luka? Itu yang menjelaskan. Jadi hakim melihat itu dan hakim melihat keanehan dan kejanggalan daripada hasil otopsi. Bagaimana mungkin itu kecelakaan sedangkan sperma ada di dalam kemaluannya? Iya. Bagaimana mungkin orang yang kecelakaan punya sperma banyak? Dan itu diperkuat lagi dengan saksi yang ACE gitu loh, yang memandikan jenazah. Jadi saksi ACE ini juga menyatakan pada waktu saya memandikan jenazah itu saya lihat itu bukan kecelakaan, kata dia gitu. Saya merasakan itu bukan kecelakaan. Dan pada waktu saya memandikan itu lendirnya banyak sekali tuh di kemaluan, mohon maaf kata gitu. Jadi dari mana itu mustahil. Inilah tebang pilihnya yang gemes gitu ya. Iya. Kalau misalkan saksi itu dari pihak sebelah menyimpulkan hal yang menurut atau tidak sesuai dengan pemikirannya beliau, pasti akan di-counter tuh. Apa kapasitasnya saksi menyimpulkan? Iya, tapi barusan dia bilang saksi yang memandikan mayat ngelihat tuh, ini kalau saya lihat sih ini kecelakaan. Sebenarnya kan sama juga Kesya. Apa kapasitasnya saksi pemandi mayat bisa menyimpulkan gitu kan, ini kecelakaan ini. Iya. Maksudnya kan kalau aku mau counter itu gitu kan, ya kan pemandi bukan ahli dalam menyimpulkan ya. Iya gitu, kecuali yang mandiin mungkin dari pihak rumah sakit yang memang sudah dokter yang ini atau gitu gimana, kan. Iya gitu gitulah kan. Ketika merugikan apa kapasitasnya, tapi ketika menguntungkan tuh kan dia juga sudah ya gitulah. Tapi balik lagi, karena media mengawal harus cover both side. Karena cover both side ya ada yang pro ada yang kontra gitu kan. Cuma ada satu yang pengen aku tanyain Mang. Kan kata Widi sama Mega pada saat hari kejadian itu kan Vina lagi dapat karena beli pembalut gitu kan. Nah bukankah jadi wajar gak sih kalau misalnya ditemukan banyak lendir di kemaluannya Vina pada saat itu gitu, karena kan posisinya lagi dapat gitu. Gimana coba Santuy People yang ngerti gitu kan, apakah memang beneran wajar apa enggak gitu, karena menurut Nyonya itu wajar aja gitu. Ya mungkin coba Santuy People yang memang memahami bidangnya bisa langsung dijelaskan di komen ya. Sekarang kita ke nextnya. Cus. Ninyo, yes. Lulasa dari Rasis Infotainment yang semalam berhasil mewawancarai Bang Rasman ya Santuy People. Jadi mungkin aku membaca di komen tuh ada makna tersirat dari Santuy People yang sepertinya kangen gitu. Kangen ibaratnya statement-statement dari Bang Pitra, statement-statement dari Bang Rasman gitu kan. Ya memang Santuy People kadang gitu, kalau ada pura-pura gak suka gitu, kalau gak ada kangen gitu. Ini memang kasih
cukup lumayan panjang gitu karena mungkin satu people kangen berat gitu kan. Ada statement dari Bang Rasman saat diwawancari oleh Rasis Infotainment. Banyak hal yang ditanggapinya, tapi di judulnya kalau kita baca adalah perihal Sudirman tunjuk pengacara akan ajukan PK di kasus Vina Cirebon ya. Walaupun bikin salvo karena sepertinya kameranya lupa dilap gitu. Karena masih nge-wash, tapi nggak apa-apa, yang penting isinya ada ilmu gitu. Ciki wow. Bang, apa kabar Bang? Siap. Bang, sekarang lagi update lagi nih Bang soal kasusnya Vina. Akhirnya Sudirman atau yang sekarang itu dicari-cari sudah update dan sudah ada Bang. Padahal kemarin anak pengacara bertanya-tanya ada apa dan akhirnya mau. Appreciate lah. Appreciate. Rasis ini nampaknya mengejar ya. Tiada hari tanpa berita yang hot gitu ya. Jadi begini, saya sebenarnya kalau bisa dibilang semua rame-rame melakukan upaya hukum luar biasa yang disebut dengan PK, itu sah-sah saja. Tetapi kok kecenderungan saya, mari juga kita berpikir di sisi yang lain, bagaimana keluarga almarhumah Vina dan Eki sepertinya terlupakan gitu loh. Saya nggak pernah dengar tuh bagaimana sekarang keadaan keluarga Vina. Ya, itu yang paling sisi kemanusiaannya keluarga Vina. Ya, saya lihat rumah kakaknya si Marliana ya kan, keluarganya. Mbok, bagaimana perhatian kepada dia? Begitu juga dengan Eki. Nah, dulu orang mengatakan bahwa itu Rudiana dicopot. Saya udah jawab ini tidak benar. Nah, jadi kalau ada upaya hukum Sudirman dan lain-lain sampai mengerahkan 100 pengacara, ya silakan saja. Tetapi saya tahu bahwa mereka ini sudah pernah mengajukan gerasi dan ditolak oleh Presiden Jokowi. Jadi untuk dia dikabulkan PK-nya menurut saya itu agak sulit. Apalagi dengan membuat novum baru, itu akan juga sangat sulit. Nah, adapun Sudirman ini kan begini, dia katanya selama ini ditahan di satu tempat, gitu ya. Kemudian baru saja dikembalikan. Itu tidak ada maksud SOP yang dilanggar oleh polisi, tidak. Itu hanya bagaimana supaya Sudirman jangan dipengaruhi orang. Karena ada dugaan kuat para terpidana ini dipengaruhi oleh sekelompok atau orang per orang yang berkepentingan di kasus ini. Nah, contohnya dulu kan ada orang yang sangat berapi-api. Siapa tuh? Nah, sekarang udah maju jadi calon kepala daerah. Udah senyap itu gitu. Nah, yang gini-gini ini menurut saya kalau sudah dimulai ya akhiri. Bantu sampai selesai. Ya urusan pilkada jalan terus, urusan bantu keluarga Vina Eki jalan terus, urusan bantu keluarga terpidana jalan terus, kan harus begitu, harus simultan kan. Sebelum dilanjut, karena ini panjang nih, jadi bahasnya dikit per dikit, anjay dikit per dikit apaan sedikit demi coba. sedikit. Iya tadi perihal mempertanyakan gitu ya, mungkin mempertanyakan, nggak tahu ya, aku menduganya untuk teman-teman netizen gitu, kalau bersuara demi kemanusiaan gitu, di satu sisi ada keluarga yang katanya mungkin diduga terlupakan, itu adalah almarhum Vina sama almarhum Eki gitu, mana katanya kemanusiaan kok nggak dikawal gitu ibaratnya untuk mereka gitu. Tapi menurutku itu menurutku loh ya, ini lebih tepatnya Bang Rasman langsung ngekritik langsung kuasa hukum dari masing-masing korban tersebut gitu. Iya, kenapa tidak dalam case almarhumah Vina mungkin Bang Rasman bisa langsung mengkritik kuasa hukumnya tuh. Kenapa nggak bantu memperjuangkan gitu kan? Karena masing-masing mereka kan sudah punya kuasa hukum gitu. Jadi kalau netizen ya hanya melihat mana yang meminta kita untuk mengawal tuh yang mana gitu. Kan kalau dari masing-masing kuasa hukum sudah tidak ini lagi kan. Tidak terlalu banyak muncul lagi gitu kan. Terakhir tuh yang aku tahu beberapa hari lalu di NTV yang aku tahu ya, itu ya menunggu hasil aja, apapun hasilnya terima, mau nanti hasilnya ternyata laka ya wes terima, mau nanti hasilnya tetap pembinihin ya udah terima gitu setahu aku. Iya. Terus yang masalah tadi yang ditunggangi gitu kan.
nggak disebut sih namanya, cuma ya mungkin kalau aku menduganya gitu, mungkin banyak juga teman-teman netizen menduga gitu, yang dimaksud adalah KDM gitu. Iya. Karena dari yang mengawal Kesvina yang ikut atau yang maju pilgub ya cuma KDM gitu. Cuma kalau kita bisa lihat nih, kita lengkap dulu meluncur. Just Ninyo, berpatokan di yang diposting Kang Deddy aja gitu lah ya. Di beberapa hari yang lalu itu padet, saking padetnya permasalahan perpolitikan ya, sampai-sampai nggak kebagian exposure di medianya ya soal Kesvina ini. Iya. Tapi beliau masih sempat menyajikan. Iya. Ya enggak, bahkan ada video terbaru. Kalau dia lagi nggak bisa ke posting, dia buat video lamanya buat tetap ngejaga di permukaan gitu. Terus ini yang terbaru nih yang sedang premier, cerita Bapak Adi ya, yang saat diperiksa Bareskrim gitu ya. Jadi mungkin kalau andai kata yang dimaksud tadi tertuju kepada Bapak Aing gitu, rasa-rasanya kurang tepat gitu. Karena bisa dilihat masih mengawal sampai sekarang, bahkan kemarin ikut jenguk Sudirman, bahkan tadi di mention sama Bu Titin mau membiayai gitu kan, biaya check up dan psikolog, psikotes dan banyak gitu. Jadi baik lagi just kunaon menetek kunaon atulah. Yang aku tangkap dari omongannya Bang Rasman tentang satu politisi ini, katanya kan tadi kan dia cuman di awal-awal doang, mana sekarang kok nggak bantuin lagi, sedangkan kan dia memang kalau memulai ya harus diakhiri dong gitu. Ya aku nggak, sama kayak Mamang, kurang tepat gitu. Oh mungkin yang lain, bukan Kang Deddy. Oh siapa tuh? Ya nggak tahu, mungkin yang lain. Karena kan Kang Deddy mah masih. Iya masih. Sampai sekarang masih ngawal. Iya, kemungkinan untuk yang lain kayaknya bisa. Kemungkinan. Jadi bukan kayaknya ya. Bukan Kang Deddy sepertinya. Kita kasih nextnya. Just supaya rakyat tidak curiga, oh ternyata begini. Nah saya kemarin 2 hari yang lalu di salah satu acara, kebetulan ada Ibu Wapres di dalam, ada Pas Pampres, terus di sebelah itu ada beberapa orang dari Cirebon yang mengenali saya, ada 20 orang. So, Pak Rasman, mereka simpati ke saya, benar nggak? Saya tanya, Bu, kalian marah sama? Enggak, Pak Rasman itu justru orang yang berdiri di tengah. Itu kata mereka ke saya. Ada juga di situ dari Purwakarta. Mereka juga menyatakan dukungannya gitu. Jadi karena saya berbicara by data dan menggunakan argumentasi yang logik. Dan kalau dia tidak sama penerapan hukum dengan yang logika yang saya pahami, saya pasti nggak akan setuju dengan menyampaikan pendapat itu. Jadi kalau pendapat saya sampai dengan sekarang, saya yakin satu, PK-nya Saka Tatal ditolak. Kalaupun ini maju, ya itu silakan saja Bang Jutek Wongso, ya kan, silakan saja Bang Ruli. Dan yang perlu diingat, saya dengan Pradi tidak pernah bermasalah. Karena ada yang coba mengadu domba kemarin. Tidak ada. Dan kalau ada oknum yang tidak nyaman dengan saya, buktikan apa yang membuat Anda tidak nyaman. Karena saya dengan Bang Otto Hasibuan saja sudah satu panggung. Dan tidak ada persoalan pribadi yang kami saling menyerang di situ. Saya menghargai Bang Otto senior saya. Benar. Saya menghormati bagaimana Bang Hendro Sudiningrat senior saya. Bagaimana Bang Fredrik Tunadi senior saya. Ketika saya di Pineng minggu lalu, saya ketemu Bang Ruhur Sitompul juga. Saya ini junior dari mereka. Tidak ada itu. Kita ini justru kalau ada yang agak terlalu maju, ingatkan, Man begini, itu lagi senang. Dan saya appreciate Bang Otto Hasibuan, orangnya sangat care. Malah beliau bilang ke saya, kalau ada yang nanya Man, ini Bang Otto ini, kalau ada yang nanya Man, bahwa katanya Pradi, DPN Pradi yang dipimpin oleh Bang Otto tidak mau sepanggung dengan Rasman, salah besar. Jawab aja, jangankan dengan mereka, ketua umumnya saja Bang Otto yang senior pun sudah satu panggung dengan Rasman. Dan lihat di situ, adakah kami saling mencela? Adakah kami saling ribut? Enggak. Di situ beradu argumentasi hukum dan saya belajar dari cara mereka.
Jadi ini dalam rangka membangun pemikiran untuk hukum yang kita pahami dengan dalih kebenaran yang kita yakini, begitu. Hukum, tapi nggak salah ya Bang, Sudirman ini sudah menunjuk kuasa hukum dan akan mengajukan PK. Gimana Bang, komentar Bang? Sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dan saya lihat Polda Jabar memberi ruang itu. Artinya tidak ada masalah, kan selama ini dicurigai seolah-olah dia disembunyikan oleh Polda. Iya. Ya kalau dia tunjuk ya sudah, monggo. Nanti kita lihat prosesnya. Enggak ada, semua transparan. Semua transparan, berlangsung sesuai dengan harapan. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurangkan. Tadi yang perihal yang katanya Bang Rasman ketemu warga Cirebon terus nanya, oh kamu nggak marah sama saya? Ya memang setauku memang nggak ada yang marah gitu. Semua memang, ya Bang Rasman memang di tengah, dia posisinya di tengah sangat-sangat netral. Tapi apa ya, aku ngeliatnya tuh feelnya beda ya kalau bukan di forum debat ya. Jadi kayak aduh kurang Rasman nih gitu. Ya karena mungkin nggak ada lawan buat berdebatnya, jadi kurang greget gitu. Ibaratnya no Rasman no party gitu. Banyak Santuy People juga banyak yang ngefans sama Bang Rasman, nggak cuma beberapa warga Cirebon dan Purwakarta yang datang pada saat tadi diceritain gitu kan. Yang jelas memang harus diadakan lagi forum diskusi gitu dengan sedikit bumbu debat gitu ya, dengan kehadiran Bang Rasman sama Bang Pitra. Karena balik lagi, walaupun kalau aku ngelihat dari sisi tengahnya ya, walaupun banyak menguras emosi para penonton gitu ibaratnya ya, tapi di sisi lain sedikit banyak itu Mas itu bisa apa ya, bisa ngejaga case ini tetap di permukaan gitu. Minimal nanti beres PK deh, sampai beres PK gitu. Tapi terserah habis sampai beres PK mau diundang nggak diundang juga, mau dibuka forum diskusi mau nggak juga ya terserah, nggak apa-apa gitu. Iya. Ya contohnya kayak ini deh, kayak tadi di cumi-cumi gitu ya Mang ya. Cumi-cumi. Itu kan yang dihadirkan Bang Pitra gitu kan. Ya walaupun mungkin sebagian besar netizen gak setuju sama omongannya, tapi kan ya setidaknya benar kata Mamang tadi. Jadi banyak yang komen terus jadi oh ya tetap di permukaan nih gitu ya Mang ya. Iya, terlepas yang ngedorongnya itu sentimen negatif atau positif, seenggaknya tetap ada di permukaan gitu. Kita buka YouTube tuh ada di homepage gitu, buka TikTok ada di FYP gitu. Yang udah lupa tuh jadi ngelihat kayak oh iya ini masih ada nih, oh iya nih gue lupa kemarin rada stop ngawal gitu ya, kita kawal lagi gitu. Ya gitu. Gimana Santuy People? Sudah apa ya? Terobati rasa kangennya. Kemarin kan Santuy People tuh aku lihat wah banyak tersirat gitu kan, wah kangen sama Bang Pitra, kangen sama Bang Rasman. Nih kita kasih gitu kan. Sambil menunggu kelanjutannya, semoga besok ada update apa lagi gitu ya. Yang jelas sudah mendekati hari H menuju sidang PK gitu. Sambil menunggu Mas, sekarang kita meluncur ke setting to super thanks kali ya. Belajar. Cus. Yo, super thanks kita kali ini ada 6 ya. Sepertinya banyak banget Santuy People yang mempunyai unek-unek terhadap video kemarin gitu kan ya. Tapi mau persingkat aja ya. Yang pertama kita buka dari People Comes People Go. Yongs. Mana gue pas nonton podcast Densu sampai percaya aja nih sama Mbak Mar. Aku juga percaya lagi. Ada dari Roy Andreas, normal Bang itu salah satu. Oke. Ada dari Suhendra, ada dari Kalis banyak banget Kalis. Terus disambut sama Kakak Saninata. Mantap lah Bang Frans. Juga nonton YouTube Nyumang. Semoga Bang Frans ini juga mengatakan yang sebenarnya, bukan hanya cerita fiktif. Linda harus bertanggung jawab juga. Yakin 100% kesurupannya adalah kebohongan ya. Dari situlah dimulai kekacauan ini. Disambut sama Vidya Ali dan yang lain-lainnya. Terus juga ada dari Syera. Mohon maaf di luar topik Mamang. Ini dilihat-lihat kayak Komoriki yang dulu pembawa acara Katakan Putus. BTW apakah Mamang ini juga pembawa radio? Soalnya pembawaannya tuh enak aja, dijadikan teman pendengar ketika mengerjakan kerjaan di rumah. Tidak, Mamang bukan pendengar, bukan pembawa radio, tapi dulu seneng dengerin radio gitu, jadi sedikit banyak nempel gitu lah ya. Semoga Nyomang dan Mamang Nyomang tadi Mamang bisa di acara TV. Jangan Mamang teh karyawan TV, tolonglah. Yunita Channel sehat Nyomang, saya mau nanya pribadinya. Nyo gemuk lagi isi ya, moga cepet ada momongan, amin, semangat terusnya. Oh kamu dibilang gemuk padahal makin kurus. Ya. Belum ngisi, mungkin tahun depan ya.
Irfan Nufradiansa. Mohon maaf nih dari semua rangkaian. Kenapa kita jadi bacain semua, kan mau persingkat ya. Ada Irfan, Pulau Dewata, Riza Galul, Markijot. Alas ya, aku yang sikat nih. Duta Abung. Yang dia tahu info cuma dari Silindu Duta Surupin Kitilin Kitilitnik ya, dan PA ya. Vina itu baca secara hidup. Aduh, ini baca sendiri Santuy People. Aku tidak sampai hatimu bacanya. Memang analisa ini sesuai kehidupan remajaku dulu di kampung. Jadi sedikit banyak aku paham betul karakter Vina dan kondisi pergaulan saat itu. It's okay, itu analisa dan opini. Di sini mah kita mah bebas beropini. Gak sabar hari Rabu, semoga PK-nya lancar. Amin. Gaskeun ya, kawal. Ini apa nih? Tiara Ceng. Tiara Ceng hadir selalu nonton sambil dinner. Widih, mantap. YouTuber channel. Terus ini lastnya ada dari M sama kakaknya Vina, suaranya kayak oke. Perhatikan saat dia ngomong kayak, aku mah gak ikut-ikutan kalau udah ke fisik aja, pala laur. Habis gening. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dong. Mamang dan Abu yang tidur nanti Mamang mau laporin ke HRD. Juga ada Pakun yang muter-muter terus, nanti dilaporin juga ke HRD. Dua Topi Mangkok. Cabut dulu dan ciao.